Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Merta dengan NIM 2255013032 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang traveling salesman problem. Traveling salesman problem adalah permasalahan di mana seorang salesman harus mengunjungi semua kota yang mana tiap kota hanya dikunjungi sekali dan harus kembali ke kota asal. Masalah utama yang dihadapi sebuah traveling salesman problem adalah bagaimana mencari rute terpendek dari perjalanan seorang salesman dengan biaya minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian masalah traveling salesman problem dengan menggunakan algoritma hill climbing, baik simple hill climbing maupun steepest ascent hill climbing, di mana penyelesaian dalam TSP adalah jalur yang dilalui oleh salesman sesuai dengan batas di atas. Dengan penyelesaian terbaik adalah jalur dengan jarak terpendek. Traveling salesman problem merupakan salah satu contoh permasalahan kombinatorial dengan kemungkinan penyelesaian yang sangat banyak. Contoh-contoh penerapan dalam masalah dunia nyata. Penerapan yang pertama yaitu pencarian rute bis sekolah untuk mengantarkan mahasiswa. Kemudian penerapan yang kedua yaitu pencarian rute pick up mengantar padi. Contoh-contoh permasalahan yang diformulasi secara matematis. Baik, di sini merupakan permasalahan yang pertama yaitu TSP dengan N sama dengan 4 dan rute awal A, tentukan rute perjalanan terpendek. Dari A ke B sama dengan 12, dari B ke C sama dengan 8, dari C ke D sama dengan 15, dari D ke 10, dari D ke A sama dengan 10, dengan rumus N kurang 1 1/2, 4 dikurang 1 1/2, 3 1/2 sama dengan 3. Kemudian permasalahan yang kedua, inti masalah tukang pos adalah bagaimana menelusuri semua jalan yang ada pada rutenya dan kembali ke asal dengan jarak tempuh yang paling sedikit. Baik, di sini merupakan penyelesaian permasalahan yang pertama. Graf di atas memiliki N kurang 1 1/2 sama dengan 3. Sirkuit Hamilton, misalkan simpul A adalah kota tempat dimulainya perjalanan atau starting city, animasikan semua sirkuit. Penyelesaian yang pertama, dari kota A ke kota B, kota C, kota D, dan kembali lagi ke kota A, atau dari kota A ke kota D, ke kota C, kota B, dan kembali lagi ke kota A. Jadi panjang sama dengan dari kota A ke kota B sama dengan 12. Kemudian dari kota B ke kota C sama dengan 8. Kemudian dari kota C ke kota D sama dengan 15. Dan dari kota D ke kota A sama dengan 10. Jadi panjangnya adalah 45. Selanjutnya penyelesaian yang kedua, dari kota A ke kota B, kota D, kota C, dan kembali lagi ke kota A, atau dari kota A ke kota C, kota D, kota B, dan kembali lagi ke kota A. Panjangnya dari kota A ke kota B 12, kemudian dari kota B ke kota D 9, kemudian dari kota D ke kota C sama dengan 15, kemudian dari kota C ke kota A sama dengan 5. Jadi panjangnya adalah 41. Selanjutnya penyelesaian yang ketiga, dari kota A ke kota C, ke kota B, ke kota D, dan kembali lagi ke kota A. Atau dari kota A ke kota D, kota B, kota C, dan kembali lagi ke kota A. Panjangnya adalah
dari kota A ke kota C sama dengan 5. Kemudian dari kota C ke kota B sama dengan 8. Kemudian dari kota B ke kota D 9. Kemudian dari kota D ke kota A 10. Jadi panjangnya adalah 32. Ini merupakan jalur terpendek yang harus ditempuh oleh salesman. Selanjutnya penyelesaian permasalahan yang kedua. Ada beberapa cara agar tukang pos dapat menelusuri semua sisi graf dan kembali ke simpul awal. Sebagai contoh pada gambar di atas, rute-rute yang dapat diterima adalah jalur 1 dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke C, dan kembali lagi ke A. Kemudian jalur yang kedua dari A ke B, ke C, ke E, ke D, ke C, dan kembali lagi ke A. Kemudian jalur yang ketiga dari A ke C, ke D, ke E, ke C, ke B, dan kembali lagi ke A. Jalur yang keempat dari A ke C, ke E, ke D, ke C, ke B, dan kembali lagi ke A. Algoritma heuristik adalah algoritma yang mencari nilai optimal dari bagian atau irisan suatu permasalahan utama, lalu melakukan proses penyempurnaan sehingga mencapai solusi terbaik yang diinginkan. Algoritma heuristik adalah salah satu algoritma yang bisa diterapkan dalam menangani permasalahan traveling salesman problem. Berikut merupakan kategori dari algoritma heuristik. Untuk kategori yang pertama yaitu algoritma tetangga terdekat. Prosesnya adalah dengan mengunjungi satu kota terdekat yang belum dikunjungi hingga kembali ke tempat asal. Kemudian kategori yang kedua, OPT heuristik. Prosesnya adalah dengan mengganti dua sisi dengan dua sisi baru yang menghubungkan bagian yang sama sehingga menghasilkan tur yang lebih optimal. Kemudian kategori yang ketiga yaitu KOPT heuristik. Prosesnya mirip dengan algoritma sebelumnya, namun dengan mengganti sisi sebanyak K dengan sisi yang baru yang menghubungkan simpul semula sehingga menghasilkan tur yang lebih optimal. Selanjutnya kategori yang keempat yaitu POPT heuristik. Prosesnya juga mirip dengan KOPT heuristik. Perbedaannya adalah dua OPT merubah sisi yang telah menjadi bagian dari sisi optimal, sedangkan POPT mengubah sisi yang belum masuk ke bagian dari tur yang belum optimal. Hal-hal yang dipandang perlu. Untuk saat ini, belum ada algoritma yang dapat menghasilkan solusi terbaik dengan waktu yang lebih cepat untuk persoalan TSP. Algoritma yang ditemukan sampai saat ini belum dapat melakukan komputasi dengan banyak input untuk menentukan solusi TSP. Hal yang dapat dilakukan adalah mencari solusi paling optimal, yaitu solusi yang memiliki kesesuaian antara waktu pemrosesan dengan solusi. Mengingat waktu yang digunakan oleh persoalan dengan komputasi tingkat tinggi seperti TSP, maka kita harus puas dengan hasil yang paling optimal, bukan paling benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.